geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Bu, di sini akan menjelaskan pengertian budaya itu ya. Budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan karena budaya tersebut merupakan hasil cipta, rasa, dan rasa. Jadi, kebudayaan ini memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain akibat dari faktor-faktor yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut. Nah, dari pengertian ini ada tahu nggak apa contoh dari keragaman budaya di Indonesia? Satu contoh ilustrasi ya. Dari seni tari tradisional kan. Contohnya itu yaitu tari saman. Jadi tari saman ini merupakan salah satu contoh budaya dari Indonesia. Kalau kita simpulkan tari saman itu termasuk nanti kita bahas, termasuk di dalam contoh kebudayaan non material. Jadi kebudayaan ini tidak nampak, bisa kita raba. Baiklah, ada yang tahu lagi apa contoh dari keragaman budaya tersebut? Ada bisa termasuk dari ini alat musik, ada yang tahu? Sulit. Musik tradisional? Lagu-lagu? Ya. Musik tradisional. Suling, gamelan, sasando, kan? Iya. Bukan alat musiknya. Ya. Jadi sasando. Sasando itu dia kayak melengkung gitu seperti gitar. Tahu? Bilang dia melengkung. Bisa diketik. Jadi di sini mau menjelaskan mengenai poin pertama yaitu komponen-komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan ini terbagi menjadi dua komponen. Ya betul. Yang pertama material dan material. Nampak ya siapa yang membaca buku itu sama juga. Dan tahu nggak Ibu apa pengertian dari kebudayaan material? Pertama, ada yang tahu pengertiannya? Timbangan? Ya, silakan Indah. Kebudayaan material adalah mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu kebudayaan arkeologi seperti tanda liat, perpisahan, perhiasan, senjata dan seterusnya. Baik. Jadi kebudayaan material ini merupakan kebudayaan yang bisa dilihat, diraba, ya seperti kesenian 3 dimensi, seni rupa 3 dimensi gitu kan. Contohnya tadi itu perhiasan, seperti rumah adat, seperti meja ini lah kita contohkan kan. Dia bisa kita raba, bisa kita pegang. Jadi itulah kebudayaan material. Yang kedua yaitu kebudayaan non material. Ada yang tahu? Saya Bu, silakan kita tadi. Kebudayaan non material itu kebudayaan non material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Nah, betul sekali. Nah, kebudayaan material ini merupakan kebalikan dari kebudayaan material. Kebudayaan material tadi kan bisa diraba, bisa kita lihat. Nah, sedangkan kebudayaan material ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Contohnya itu seperti tadi kan dongeng cerita, itu kita tidak tahu ceritanya bagaimana, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Jadi itu dari satu orang ke satu orang, jadi cerita itu disampaikan, gitu, bukan dari lisan. Nah, jadi dari lisan itu dibuat jadi tulisan. Jadi
dari tulisan itu lah, dari buku dongeng itu lah, makanya kita bisa melihat dari kebudayaan dan material ini. Contoh yang kedua yaitu seperti kebudayaan seperti tari-tarian, rumah-rumah adat yang tadi aku bilang. Nah, itulah contoh dari kebudayaan dan material. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ini ada 7. Ada kalian tahu apa yang pertama? Ya, silakan bilang. Yang pertama ada bahasa, Bu. Bahasa, teknologi, Bu. Bahasa yang kedua, Teknologi. Sosial, Bu. Pengetahuan. Sistem mata pencaharian, Bu. Religi, Bu. Religi. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu pertama bahasa, teknologi, sosial, sistem pengetahuan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian dan religi. Di sini Ibu menjelaskan cuma 3 unsur saja. Yang pertama yaitu bahasa. Nah, dalam unsur bahasa ini bisa kita lihat seperti bahasa yang kita pakai pada saat ini. Kita memakai bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ibu itu bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan contoh dari bahasa seperti bahasa daerah kan itu bahasa. Seperti ibu orang Mandailing, jadi ibu memakai bahasa Mandailing. Kalau misalnya orang Jawa memakai bahasa Jawa, itu adalah contoh dari bahasa. Bahasa ini merupakan pembentukan pribadi manusia Indonesia yang selalu menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar. Nah, yang kedua yaitu unsur-unsur kebudayaan kesenian. Nah, dari kesenian ini, kesenian ini sangat berperan terhadap kepribadian nasional Indonesia yang mengerti dengan minat tentang hal seni. Hal ini diwujudkan terhadap keanekaragaman baik seni rupa maupun seni keras yang tersebar di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari kesenian ini kita bisa melihat seperti kan ada nih pertunjukan kesenian dari Indonesia di luar negeri seperti Malaysia yang menunjukkan seni rupa keahlian. Apa sih sebenarnya kesenian hari Indonesia itu? Jadi Indonesia memperlihatkan itu di dunia luar, gitu. Jadi dunia luar bisa mengetahui apa saja kelebihan-kelebihan di Indonesia dilihat dari seninya. Yang ketiga yaitu mata pencarian. Nah, dari mata pencarian ini kita bisa seperti kita ketahui lah kan, orang tua anak ibu sekarang kan bekerja nih. Contohnya itu pertama petani. Nah, ada nggak orang tua di sini yang bekerja sebagai petani? Ya, Aisyah. Petani dalam bentuk apa sih? Ladang itu. Itu. Jadi kita lihat dari sistem pencarian ini berladang kan. Jadi di Indonesia ini 50%-nya itu kebanyakan masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Nah, 50%-nya itu dibagi-bagi lagi. Nah, yang ketiga yang keempat yaitu sistem religi. Sistem religi ada nggak anak yang tahu apa itu sistem religi? Ya, silakan kita. Apa sistem religi? Sistem religi itu di dalam unsur geografi budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang Indonesia yang sangat dekat dengan agama. Oleh sebab itu, setiap perbuatan dan perkataan orang Indonesia sangat dibatasi oleh sistem kepercayaan atau religi. Nah, sistem religi ini merupakan kepercayaan. Jadi kepercayaan itu dalam bentuk seperti agama. Nah itu kan ada yang bermacam-macam kan agamanya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Nah, jadi itu merupakan contoh dari sistem religi. Nah, yang ketiga yaitu wujud kebudayaan. Ada berapa
yang tahu? Yang pertama, wujud kebudayaan. Ada yang tahu? Wujud kebudayaan itu ada 3. Ideal itu Gagasan, Bu. ya gagasan, Aktivitas dan artefak. aktivitas, itu juga yaitu artefak. Apa? Aisyah? Artefak itu merupakan wujud budaya fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Itu contohnya contoh dari artefak ini seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kita sebenarnya contohnya ini balik-balik lagi seperti ke kebudayaan material. Contohnya itu bisa kita raba, bisa kita lihat seperti bangunan-bangunan. Kita lihat ada di negara Arab. Itu kan artefak itu dalam bentuk seperti piramid gitu kan, piramid ini ya. Jadi itu bisa kita lihat. Itu merupakan wujud kebudayaan dari negara Arab. Jadi yang pertama itu gagasan. Gagasan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang jadi wujud gagasan ini merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai dan sifat-sifat yang berada di negara tersebut. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas ini merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat tersebut. Contohnya itu integrasi. Nah, maaf ya, itu menjelaskan budaya. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Itu ada 3 subjudul yang pertama komponen kebudayaan, struktur kebudayaan, dan wujud kebudayaan. Kelihatannya anak ibu nggak semangat ini. Pak Ibu mau memberikan ice breaking untuk anak ibu. Silakan berdiri. Di sini dulunya yaitu ibu bilang. Bilang, oh ya Bu, ya tahu kan? Tahu lalu ya kalau kasih tahu. Karena nanti kan lama masuk dalam belajar video. Nah, dulunya yaitu ibu bilang. Contohnya ibu bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Oh iya. Misalnya tidak ada punya yaitu ibu bilang angkat tangan kiri nggak ada, jangan diikuti. Ya, ngerti? Tahu. Oke, itulah. Ibu bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Kan? Belum konsentrasi lah. Dulunya ibu bilang. Oke, ngerti? Ibu bilang angkat tangan kiri, turunkan tangan. Mairo, memang konsentrasi ya. Iya, kita udah dewasa, tapi konsentrasi itu perlu. Oke? Ibu bilang duduk. Tangannya tegak. Oke? Ibu bilang turunkan tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Nah, baru konsentrasi. Sekali lagi silakan berdiri, lagi berdiri. Ibu bilang berdiri. Iya. Sudah ngerti. Ibu bilang berdiri. Ibu bilang angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Tetap.
pada pagi hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan materinya, itu akan memberikan nilai satu. Nilai ya, silakan Bunda. Yaitu kesimpulannya itu pengaruh faktor geografis terhadap kehidupan budaya Indonesia, yaitu budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan karena kebudayaan tersebut merupakan hasil cipta, rasa, dan akhlak sendiri manusia itu sendiri yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain akibat faktor-faktor yang dimiliki setiap wilayah berbeda-beda. Adapun dari wujud kebudayaan terdiri dari gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang ketiganya tidak dapat dipisahkan karena wujud kebudayaan ini memiliki pedoman dalam berperilaku dan bertindak, yaitu dan juga dalam unsur-unsur kehidupan kebudayaan, yaitu bahasa, organisasi, tradisi, sistem pengetahuan, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan hal lain. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk Indah. Nah, akhirnya Ibu akan memberikan 2 kuis. Siapa yang paling tercepat? Kalau misalnya 2 orang ya, 2 kuis untuk 2 orang. Yang paling tercepat Ibu berikan nilai 50%. Tengah ya. Ini Ibu mengambil contoh dari 2 komponen ini. Ini, saya tahu ini apa? Candi Borobudur ini merupakan contoh dari komponen budaya yang mana? Antara itu. Betul sekali. Berikan apa yang Indonesia? Sumaira. Belum, sabar. Lagi kita pulang. Nah, contoh yang kedua yaitu ini tahu apa? Nah, ini ya. Ini merupakan contoh dari komponen yang mana? Ada tahu? Ganti orang, nggak boleh sama. Nah, betul sekali. Berikan apa untuk ayat? Katakan Ibu udah ngerti lah karena mau Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, minggu depan Ibu memberikan ini tugas. Tulisannya Ibu itu ada di halaman 25 sampai 50-nya ya. Tugasnya yaitu mengamati lingkungan sekitar tempat anak-anak Ibu berada sekarang ini, atau tempat di kampung anak Ibu bisa, pokoknya lingkungan sekitar. Kemudian diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan apa saja. Kan Ibu tadi menjelaskan 4 unsur kebudayaan ini. Ya, jadi tinggal 3 unsur lagi kan, yaitu unsur kebudayaan kemasyarakatan, nih, kemasyarakatan, terus sistem sosial dan sistem pengetahuan. Nah, anak-anak Ibu mencari 3 unsur tersebut, mengidentifikasi 3 unsur tersebut. Nah, minggu depannya dijelaskan ke depan. Sebelumnya Ibu tulis dulu di buku tulis menurut pemahaman masing-masing, terus dipresentasikan ke depan masing-masing. Anak Ibu, ngerti? Ngerti Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau masuk lagi? Gurunya yang masuk habis Ibu? Wangi. Oke, nanti tolong ya yang pikir apa depan tulisnya. Kalau gurunya masuk tinggal menjelaskan, nggak perlu yang pikir lagi untuk menghapus depan tulis. Iya Bu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah.